Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah. Ya, udah sarapan semuanya? Sudah ada yang belum. Oke. Sebelum kita memasuki pembelajaran, silahkan berdoa dulu ya. Ayo, pimpin doa. Belum membawanya pelajaran, baiknya kita doa dalam hati. Doa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, siapa yang tidak hadir? Ada semua? Oh, Dila kemana Dila? Dila kemana? Sakit? Oh. Sakit apa? Oke, semoga cepat sembuh ya. Nah, gimana kalian sudah siap belajar kimia? Kenapa belum? Ayo dong dibuka dulu bukunya. Siapkan dulu alat tulisnya, bukunya semuanya ya. Oke, pertemuan kemarin kita sudah membahas apa? Dasar. Konsep mol. Sebelum konsep mol kita sudah mempelajari tentang apa lagi? Masa atom. Masa atom relatif, masa mol korelatif. Kemudian kita juga sudah belajar tentang persamaan reaksi ya. Yes. Nah, ada yang masih ingat nggak persamaan reaksi itu seperti apa? Reaksi kimia atau persamaan reaksi itu seperti apa? Yang kayak gimana sih persamaan reaksi? Yang ditambah-tambah. Iya. Yang tambah-tambah gimana? Persamaan reaksi, coba gimana? Ada yang tahu persamaan reaksi? Ada yang namanya reaktan, ada yang namanya produk. Oke. Nah, karena kemarin kita sudah belajar tentang persamaan reaksi, kemudian juga kita sudah belajar tentang konsep mol, perhitungan massa, ya. Nah, sekarang hari ini kita akan belajar mengenai hukum dasar kimia. Nah, sebelum kita masuk ke materi hukum-hukum dasar kimia, Ibu mau kasih video dulu ya. Ngomongin terasi, kalian pasti tahu dong kalau bahan dasarnya dibuat dari udang. Nah, adanya ikon udang di atas gedung Balai Kota Cirebon ini masih ada kaitannya sebagai penghasil udang, fans. Alasan itu juga Cirebon dijuluki sebagai kota udang. Salah satu olahan yang memakai udang adalah terasi. Bahan utamanya jenis udang rebon. Fans, udang rebon bukanlah anak udang, tapi jenis udang yang berukuran kecil. Ukurannya sekitar 1 hingga 3 cm. Udang rebon menjadi satu-satunya bahan baku pembuatan terasi. Makanya sediaan udang rebon sangat penting. Oke, nah setelah tadi kalian menonton ya video tentang pembuatan terasi, kira-kira apa yang bisa kalian lihat di sana? Udang rebon. Udang rebon, apalagi? Proses pembuatannya apa aja bahannya? Udang rebon. Apalagi? Warna. Apalagi? Udah, terus apalagi yang bisa kalian lihat di video? Nah, proses pengambilan udangnya dari laut dan sebagainya ya. Misalnya nih Ibu punya udang rebon 1 kilo, apakah setelah diolah menjadi terasi apakah akan 1 kilo juga hasilnya? Kenapa? Dari penyusutan apalagi? Kira-kira bakal sama nggak ya? Sebelum dan setelah proses pembuatan. Nah, hal ini yang akan kita pelajari hari ini. Makanya di hukum dasar kimia itu kan ada yang pertama ada namanya hukum Lavoisier. Bukan Lavoisier ya. Dia orang Prancis jadi ngomongnya harus Lavoisier
Ya, nah di hukum Lavoisier ini nanti kalian akan belajar berkelompok dan akan mengetahui mengenai hukum Lavoisier dan juga akan mengetahui mengenai hukum Proust. Ya, jadi hari ini kita belajarnya dua hukum dasar terlebih dahulu ya, hukum Lavoisier sama hukum Proust. Nah, oleh karena itu biar kita diskusinya lebih efektif, silahkan kalian duduk berkelompok ya. Sudah tahu kelompoknya? Sudah tahu kelompoknya? Oke, kalau sudah tahu silakan kalian bergabung dengan kelompoknya. Yo, kelompok 1 mau di mana? Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 dan kelompok 5. Ibu mau perwakilan dari kelompok yang menuliskan jawaban soal. Lima. Terus jadi zat S adalah zat 4 gram. Oke, ada yang mau ditanyakan? Dari yang lain? Ada yang masih bingung? Semuanya bisa ini? Ada yang mau tanyakan nggak? Oke, perhatikan semuanya. Perhatikan. Shh. Halo. Perhatikan. Kalau misalnya ada zat P ditambah Q menjadi R dan S. Kalau ini adalah 10, ini 25. Nah, berarti kan di sini R-nya berapa? S-nya berapa? Di sini R-nya berapa? 30. Oh, R-nya 30. Karena hukum Lavoisier itu bunyinya apa? Nah, ini kan ini sebelum reaksi. Ini? Nah, setelah reaksi. Berarti ini harus sama dengan kanan harus sama dengan kiri. Berarti di sini 10 ditambah sama dengan 30 ditambah X misalnya. Kalau tambah berapa ya? 10 tambah 25 berapa? 35. Berarti ini 30 ditambah 5. Berarti X-nya adalah 5. Atau 35 dikurangi 30 jadi 5. Paham sampai sini? Ada yang mau tanyakan? Cukup. Oke, kalau seperti itu silakan kembali lagi ke mejanya masing-masing. Untuk mengakhiri pembelajaran, Ibu mau kasih kuis dulu 2 soal. Kerjakan sendiri. Ya, waktunya 5 menit. Oke, semuanya sebelum Ibu tutup pembelajaran hari ini kita laksanakan refleksi terlebih dahulu. Siapa yang mau menjelaskan atau bagaimana perasaan kalian hari ini? Terus tadi kita belajar apa aja? Ledia. Siapa yang mau? Ledia. Ayo. Ledia. Ya, gimana Ledia? Berdiri dong. Gimana? Langsung aja. Iya. Perasaan saya buat hari ini tuh benar-benar senang karena kan dengan pembagian kelompok ini kita bisa saling berdebat gitu. Menentukan jawabannya apa. Oke, apalagi? Terus juga mengetahui apa aja sih yang di dalam terasi itu kan. Tahu saya terasi itu cuma udang doang. Nah ternyata ada garam, ada bawang putih, ada gula juga. Terus juga hukum dasar ada Proust, Lavoisier. Yes. Nah, terus juga bisa menghitung reaksi kimia yang tadinya rumusnya pakai rumus asal, sekarang jadi tahu rumusnya kayak gimana.
Oke, tepuk tangan dong. Oke, ya alhamdulillah pembelajaran hari ini telah selesai. Terima kasih untuk semuanya, semangat terus belajarnya. Nanti kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Nah, nanti pertemuan berikutnya kita akan membahas hukum Dalton, hukum Gay-Lussac dan hipotesis Avogadro. Ya, jangan lupa dibaca terlebih dahulu. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.